Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khusus Kemenak Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK telah menyita uang sebesar 100 miliar rupiah dan mengimbau Biro Perjalanan Haji untuk mengembalikan uang yang diduga terkait dengan kasus rasuah kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal segera memeriksa dan selanjutnya menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pasca Yakut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kamis lalu, 8 Januari 2026, KPK resmi menetapkan Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Keduanya dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor tentang tindak pidana memperkaya diri atau orang lain dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Kasus ini bermula ketika pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20.000 jemaah untuk mempercepat antrean haji reguler di Indonesia. Namun Kementerian Agama melakukan diskresi dengan membagi kuota jemaah haji ini menjadi 50% untuk antrean haji khusus dan sisanya untuk kelompok haji reguler. Diskresi ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan menyebabkan kerugian negara. Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Mengarah ke sini maksudnya? Dijemput gitu Pak? Untuk surat penetapan tersangka sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pemeriksaannya lagi kapan, termasuk juga penahanannya, nanti kami akan update. Perkembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, KPK disebut sudah menyita uang sebesar 100 miliar rupiah berasal dari sejumlah pihak yang telah diperiksa, diantaranya pihak swasta penyelenggara ibadah haji khusus. KPK mengimbau pihak Biro Perjalanan maupun Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji untuk segera mengembalikan uang yang diduga terkait dengan kasus rasuah kuota haji 2024. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar. Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu, KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Melalui penasehat hukumnya, Yakut Khalil Qomas mengaku sudah mengetahui penetapan dirinya menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Yakut pun berjanji akan kooperatif dan menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Namun kuasa hukum Yakut berharap semua hak kliennya bisa dipenuhi, salah satunya dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apakah penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 bisa membongkar bobroknya penyelenggaraan haji ibadah haji di Indonesia, maksud kami? Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat sore. Sore, Yohana dan seluruh pemirsa Metro TV. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Boy. Saat ini hanya 2 tersangka ya yang ditetapkan oleh KPK dari kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, yakni Yakut Khalil Qomas dan stafnya. Tapi kenapa KPK hanya menjerat mereka dengan pasal 2 tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain, Mas? Bukan pasal suap atau gratifikasi? Ya, hukumannya kan lebih berat pasal 2 dan pasal 3, Yohana. Itu bisa sampai seumur hidup. Dan nanti bisa dikembangkan menjadi pencucian uang. Kalau suap kan ya hanya yang suapnya itu gitu. Tapi kerugian keseluruhan kan tidak bisa dikonstruksikan nanti malahan.
Nah, ini nilai lebihnya pasal 2 dan pasal 3 itu karena perbuatan melawan hukum, perbuatan menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan negara sehingga bisa dimaksimalkan gitu. Kalau suap nanti ya hanya yang ketahuan uang suapnya dan biasanya kecil gitu. Kayak OTT KPK itu kecil padahal proyek yang dimainkan kan besar. Itu salah satu kenapa KPK menerapkan itu. Jadi ini kan kalau suap itu kan level pasal 5, pasal 6 itu ancaman hukumannya hanya 5 tahun gitu. Gratifikasi juga ya maksimal hanya 12 tahun gitu ya. Justru memang saya sejak awal sebagai salah satu pelapor saya mendorong untuk diterapkan pasal 2 dan pasal 3 gitu. Nah, soal nanti apakah juga dilapisi dengan pasal-pasal suap dan gratifikasi itu ya mungkin kalau ada ketemu pihak-pihak lain yang menerima suap entah pejabat eselon 1, eselon 2 karena saya menemukan Yohana ada istri pejabat yang terima duit 30 miliar begitu. Padahal dia ibu rumah tangga dan diduga terkait dengan korupsi dana haji ini gitu. Nah, ini nanti akan saya masukkan ke KPK lagi, saya dorong untuk didalami. Tidak didalami ya saya gugat pra peradilan lagi kan gitu ya. Ya, jadi itu Anda sudah cukup KPK. puas dengan apa yang dilakukan KPK terkait dengan kasus ini sampai dengan saat ini ya, Mas Boy? Ya belum, karena mestinya KPK menerapkan juga pasal pencucian uang. Karena apa? Ini kan uang pungutan liar, uang kuota haji yang dijual. Nah, itu uangnya banyak mengalir. Bahkan kemarin sebenarnya kalau KPK gerak cepat bisa mampu menyita uang 200 miliar. Karena apa? Duit-duit setoran dari travel umroh haji yang swasta itu kan by rekening disetorkan, ditampung seseorang di rekening itu baru nanti rencana dibagi-bagi. Terus DPR keburu membentuk pansus, itu yang belum terbagi sekitar 200 miliar, tapi karena agak panjang mungkin tinggal 100 itu gitu ya. Nah, jadi ini yang mestinya KPK itu lebih gerak cepat dulu itu saya sampai gugat pra peradilan 2 kali itu karena khawatir barang bukti atau apapun makin hilang dan terbukti kalau informasi yang saya terima dulu ada tersisa uang 200-an miliar, kalau sekarang baru bisa 100 miliar kan dalam kurun waktu itu ada yang dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, dan saya khawatir dibagi-bagi untuk biaya penanganan perkara, lebih celaka lagi kan. Jadi itu ya, nah kenapa ini harus dengan pencucian uang? Ini karena untuk bisa melacak siapapun yang terlibat. Dan nanti saya yakin banyak oknum pejabat eselon 1, eselon 2, bahkan level staf aja di rekeningnya itu ada uang 12 miliar misalnya begitu. Nah nanti ini KPK yang saya minta untuk mendalami semuanya rangkaian-rangkaian itu karena apa? Satu orang aja dijual 2.000 sampai 10.000 dolar. Itu hitung-hitungannya sudah kalau 10.000 dolar sudah 150 juta. 2.000 aja sudah kali ini sudah berapa juta gitu. Jadi ini sudah 32 juta gitu minimal. Tapi lebih banyak di angka-angka kalau diuangkan itu 75 juta kali 8.400. Itu yang dijual tambahan. Belum yang sebenarnya tidak berhak untuk haji plus. Itu antara 300 sampai 500 juta. Jadi hitung-hitungan saya paling kecil itu kenapa dulu 700 miliar dari uang tambahan untuk tidak perlu antri. Itu 2.000 sampai 10.000. Tapi kalau dari keseluruhan dihitung bisa sampai 3 triliun kerugiannya gitu Yohana. Ya, tadi Anda menyebut soal staf ya, Mas Boy. Ada staf khusus Gus Yakut yang juga yang jadi tersangka kali ini. Menurut Anda sejauh mana sih peran yang bersangkutan dan apakah juga memang seorang diri atau dari catatan Anda yang Anda miliki seberapa banyak sebenarnya jaringan ini? Lebih banyak lagi jaringannya karena ada yang menyusun surat keputusan Menteri Agama untuk membagi 50% untuk kuota haji plus itu. Padahal itu harusnya kan maksimal 8%. Itu 4 orang yang nyusun. Saya punya catatannya di luar yang sudah ditetapkan tersangka ini. Padahal harusnya kan itu hanya 8% dan harus minta persetujuan dari Menteri Hukum. Karena itu bentuknya harus peraturan Menteri Agama. Nah ini yang nyusun itu 4 orang sudah saya serahkan ke KPK. Itu yang klaster kecil. Yang ini juga ada beberapa yang lain. Proses-proses itu untuk mengatur pejabatnya, untuk mengatur dugaan-dugaan yang dengan pendomplengan bisnis dari travel haji plus itu banyak orang yang terlibat di sana. Nanti juga travel siapa oknum yang juga ikut bermain. Terus pejabat yang harusnya ngawasi tapi tidak ngawasi itu banyak karena persoalan ini multidimensi kalau mau diungkap dengan cara pencucian uang. Staf ahli itu juga begitu. Yang Gus Alek itu di 2 kaki, dia satu sisi staf khusus Menteri Agama, satu sisi dia juga menduduki jabatan di Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu kan namanya double. Dan kemudian ada peristiwa
banyak orang meninggal atau tidak berangkat haji atau tambahan haji reguler yang diisi oleh oknum-oknum tertentu dengan tidak perlu antri. Baru bayar tahun itu juga. Nah ini kan menggerus uang subsidi. Sebenarnya haji itu untuk reguler itu sekira-kira 93 juta. Tapi jamaah hanya bayar 50 juta karena manfaat dari uang yang dia tanam 20 tahun lalu. Sehingga dapat subsidi dari uang yang ditanam. Lah kalau bayar tahun ini, tahun 2024, terus kemudian berangkat tahun 2024, ya harusnya dia bayar 90 juta, 93 juta, bukan bayar 50. Nah, dia berarti kan ngambil subsidi orang lain. Nah, inilah dugaan saya kenapa Gus Alek itu juga jadi tersangka, karena dia di dua kaki. Satu sisi di Kementerian Agama waktu itu, dan kemudian satu sisi di Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan kemudian orang-orang yang harusnya berangkat tahun itu juga, bayar tahun itu juga, bayar 93 juta, hanya bayar 50 juta, ya karena ada dugaan peran karena dua kaki ini gitu. Nah, sehingga orang BPKH akhirnya tidak berani menolak gitu loh, kira-kira gitu. Ya, Mas Boy, satu lagi, ini asal mulanya tambahan kuota haji 2024 untuk Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi itu hasil lobi dari mantan Presiden Jokowi. Menurut Anda, apakah perlu KPK juga meminta keterangan yang bersangkutan minimal untuk memperjelas sebetulnya 20.000 ini pembagiannya seperti apa? Wajib itu KPK untuk meminta keterangan Pak Jokowi, karena kalau tidak diminta keterangan nanti timpang apakah benar itu. Kalau lebih jauh lagi sebenarnya waktu minta itu untuk memotong antrian, karena saya dapat informasinya begitu, motong antrian berarti kan hanya haji reguler. Jadi 20.000 orang itu harusnya full untuk haji reguler. Nah, itu siapa yang tahu? Ya berarti Pak Jokowi ketika mengajukan lobi terhadap pemerintah Arab. Kalau tidak ada clue isu tentang memotong antrian yang panjang sampai 30 tahun, saya kira pemerintah Arab Saudi tidak nambah 20.000, nambah paling maksimal ya 5.000 seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Justru itulah kalau memang seperti itu, apakah di pelaksanaannya yang nakal atau Pak Jokowi tidak ngawasi, tidak memastikan itu hanya untuk haji reguler loh, tidak boleh loh untuk haji plus misalnya, kan begitu mestinya. Jangan dibiarkan terus kemudian terus jawabannya ya jangan tanya saya, itu kan nggak boleh begitu kalau urusan manajemen pemerintahan yang baik gitu Yohana. Jadi wajib hukumnya bagi KPK untuk minta keterangan Pak Jokowi dengan memanggil sebagai saksi minimal itu. Karena apa? Yaitu tadi 20.000 itu untuk apa? Karena apa? Resikonya itu Yohana, dengan kasus haji yang kemarin itu pemerintah Arab, analisa saya itu marah, sehingga apa, tahun 2025 tidak dikasih tambahan, tidak dikasih furoda, tidak dikasih mujamalah. Sehingga yang rugi siapa? Kita semua juga akhirnya. Karena pemerintah Arab mungkin juga jengkel. Loh kalian katanya minta untuk antrian, memotong antrian yang panjang haji reguler, ternyata 10.000-nya kalian jual. Ya, marah kan? Kemudian tidak diberi. Mudah-mudahan dengan proses yang sekarang ini, tahun 2026 ini pemerintah sudah luluh, dikasih tambahan lagi lah. Karena antrian ini 30 tahun loh Yohana. Tapi karena gara-gara amanah untuk dipotong antrian supaya lebih cepat, tapi malah dijual, ini kan rugi juga kita seluruh rakyat Indonesia, terutama calon jamaah haji yang akhirnya harus nunggu 30 tahun. Dan itu kuncinya di mana? Di Pak Jokowi, harus diminta keterangan gitu ya. Masih. Baik, terima kasih Mas Boy untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.